selamat bergabung di podcast ke-29 Indo Kiwi Talks. Apa kabarnya, Nda? Kabar baik. That's good to What hear. a day. Sebelum kita mulai podcast tadi ada sedikit apa namanya? uh, Technical glitch. technical glitch. Tapi ya, hopefully sorted now. Mhm. Oke, dah podcast ke-29 kali ini Iya, spesial ya. iya. Karena ini podcast, anniversary kedua Kedua. podcast kita. Iya, Yeay. nggak berasa. Sebenarnya tanggal 19 Maret ya, Nda. Cuman kan karena 19 Iya. Maret jatuhnya di hari kerja, jadi kita decided to record this one over the weekend. Mhm. Gitu. Terus ya nggak berasa sudah 2 tahun podcast Indo Kiwi Talks. Dan ya seperti biasa terima kasih buat supportnya dari para teman-teman semua yang sudah subscribe terhadap channel kita Indo Kiwi Talks. Oke, Mhm. oke, kita mulai obrolan kita kali ini. Mhm. Seperti itu. Oke, so ini adalah bisa cerita Nda di mana kamu ambil foto ini? Sedikit? Itu di Rolleston Avenue ya? Ralston Avenue, seberangnya Botanic Mhm. Garden ya. Iya, Botanic Ya. Garden. Jadi sebelum Ini Christchurch gempa itu kebanyak building seperti ini ya. betul. Jadi Mhm. ini yang tersisa ya, nggak banyak. Yang nggak banyak ya. Heeh. Oke. Mhm. Right. Again, congratulations on the second anniversary Indo Kiwi Talks. Jadi sudah 2 tahun kita memproduksi podcast ini. Total ada 29 ya Nda dengan yang hari ini. Mhm. Seperti itu. Mhm. So well done to us. Mhm. Dan semoga teman-teman juga terus menantikan episode-episode selanjutnya juga ya Nda. Mhm. Oke. Semoga ini tiap episode ada yang bisa diambil Betul. manfaatnya. Kalau dari sharing teman-teman kita kemarin ya, Nda, kita bisa mengambil kesimpulan kurang lebih ada 3 jalan untuk bisa menetap di New Zealand ini ya. Yang Mhm. pertama tadi melalui jalur pendidikan, kemudian 2 melalui tawaran pekerjaan, baik saat kita di Indonesia ataupun saat kita sudah di New Zealand. Dan terakhir mengikuti pasangan menetap di New Zealand. Oke. Mhm. Nah, untuk melalui jalur pendidikan kira-kira tamu siapa sih dah yang bisa kita Iya, ambil contohnya ya. heeh, contohnya Ibnu Sitompul ya, di Mhm, podcast kita yang betul. keberapa itu. Dia juga, karena mengambil pendidikan di sini akhirnya menetap gitu ya. Mhm, Terus yang terakhir ada Tia, mhm. ya, Sama juga dia mhm, kuliah dulu eee, ya. ber berawal dari, kuliah di sini terus akhirnya menetap, Ya. gitu. Mbak Nungki juga dia kuliah dulu, Oh iya kemudian benar juga Mbak Nuki, ya, iya iya iya. kemudian juga dapat pekerjaan gitu. Nah, untuk yang kuliah Mhm. ini hanya untuk mereka yang bayar sendiri Iya, ya. Kalau yang beasiswa kan ada kewajiban untuk pulang ke negara asal atau ke Indonesia. Seperti itu. heeh, Oke. Nah, biasanya kenapa melalui jalur pendidikan? Karena para student itu begitu selesai masa pendidikannya, mereka akan mendapatkan yang namanya uh, post study visa, seperti itu. heeh, betul, Ya, iya, nah dari situ mungkin ya tadi begitu mereka punya izin buat kerja, maka mereka bisa mencari pekerjaan di New Zealand. Oke. Nah, mhm. ini yang melalui tawaran pekerjaan. Yang saat di Indonesia ada tamu kita, Nda. Masih Oh ingat iya, siapa? iya, ingat banget Mbak Anjung yang Mbak pertama tuh ya? Anjung, yes, Heeh, tamu kita yang pertama Mbak Anjung. Nah, beliau heeh, mendapatkan tawaran pekerjaan saat di Indonesia sehingga dan kebetulan perusahaan di sini mensponsorinya, jadi mudah mhm, untuk Mbak Anjung untuk kembali ke sini. Nah, untuk yang mendapatkan tawaran pekerjaan saat sudah di New Zealand bisa berbagai macam tadi yang melalui tadi post study visa mungkin mhm. ataupun juga apa melalui misalnya mereka sudah di sini, apalagi ada. Iya, yang memang udah kuliah di sini gitu ya, Hmm. terus, mencoba mencari pekerjaan, terus yang mengikuti pasangan mereka tinggal di sini Oh itu ya true, bisa langsung dapat working visa iya ya, working iya, visa. mhm, mhm. Betul betul, ya. Ya itu tadi mengikuti Nah pasangan, iya, yang ketiga itu kan, yang ya. akhirnya, mereka
bisa bekerja terus Ya, di sini. dan bisa mendapatkan residensi kalaupun memang si untuk mendapatkan untuk mengikuti pasangan ini biasanya akan ada yang namanya partnership visa. Nanti akan saya lihat kasih juga nanti detailnya. Di mana dengan partnership visa itu kita bisa juga bekerja dan menetap di sini ya, Dah. Dan itu kayaknya kita ya. Iya, iya benar-benar. Karena terus kita otomatis dapat work visa kan? Yes, correct. Itu yang akhirnya kita pakai buat mencari kerja. Karena banyak juga perusahaan-perusahaan di New Zealand ini yang mereka mau enak aja menerima kandidat yang sudah mendapatkan working work visa. visa. Work visa, correct ya. Nah, walaupun jalannya berbeda-berbeda, tapi kalau kita dengarkan ceritanya, kebanyakan ceritanya Challenge-nya hampir sama sama ya, ya? hampir sama ya, Kurang lebih sama. hampir sama. Bahwa tidak seenak seperti yang orang lihat. Tetap Ya ada enak, ada enggaknya gitu ya. iya, tetap akan ada perjuangan, persistensi, kegigihan kita dan ya tadi endurance ya. Jadi ya walaupun misalnya oke dapat visanya berdasarkan pendidikan, tetap sama juga pada saat mencari kerja mungkin akan mengalami atau menghadapi beberapa hal yang sama. Jadi intinya dengan jalan apapun saat hendak menetap di New Zealand, kita harus siapkan diri kita bahwa kita ini adalah tamu di negara baru dan tentu saja walaupun misalnya di negara asal kita memiliki banyak sekali pengalaman ataupun kompetensi, tapi ada beberapa hal yang kadang-kadang tidak bisa diterima di New Zealand ya. Jadi harus melalui standarisasi lagi berdasarkan standarnya New Zealand seperti itu. Yeah. Kayak ada beberapa teman yang saya kenal dulu di Indonesia dia seorang dokter, tapi dia tidak bisa langsung praktek karena harus melalui beberapa semacam Sertifikasi di standarisasi. sini ya. Betul, betul. Jadi banyak hal yang istilahnya kalau pindah ke satu tempat, apalagi negara baru, kita tuh kayak mulai dari nol ya, Ndah. Jadi betul. kalau kita nggak kuat-kuat diri, kalau kita nggak menyemangati diri, udah pasti kita mungkin akan mudah menyerah kali ya, Ndah. Ya. Tapi dengan adanya podcast ini dan semua narasumber yang bercerita kebanyakan mengalami hal yang sama, akhirnya kita ngerasa, oh kita nggak sendirian. Exactly right. Ternyata semuanya mengalami hal yang hampir sama. Sama. Tapi mereka bisa bertahan. Kalau mereka bisa, kita kenapa juga kita harus enggak? bisa. Betul. Sepakat sekali, Ndah. Oke, now, karena kita tinggal di Christchurch, untuk episode podcast kali ini, kita akan cerita sedikit tentang kota Christchurch, ya, Ndah, atau yang bisa dibilang sebagai Garden City-nya New Zealand. Nickname-nya ya Garden City. Nickname-nya Garden City. Nah, Christchurch ini salah satu kota terbesar di New Zealand ya. Terbesar nomor dua ya, Auckland, Christchurch, Wellington, Hamilton, ya. Yang kedua di New Zealand, tapi yang terbesar di Pulau Selatan. Dan Christchurch ini lokasinya ada di pesisir timur ya, timur. East Coast. Dan di kota Christchurch ini di tengahnya dilewati sungai yang namanya Avon River. Itu yang kita piknik yang sebelumnya, iya. Buat teman-teman yang belum tahu, bisa lihat podcast kita yang piknik di Avon River. Gitu. Nah, seberapa besar sih kota Christchurch ini dan seberapa banyak penduduknya? Jadi, menurut sensus tahun 2018, kota Christchurch ini penduduknya ada 369.006. Gitu. Kayaknya sekarang udah naik deh, Ndah. Lebih, karena itu kan sensus terakhir 2018. Dan itu merupakan kenaikan 8,1% dari sensus sebelumnya, yaitu tahun 2013. Dan sebelum sensus 2013 ada sensus 2006. Di situ ada kenaikan 5,9%. Yaitu ada 20.550 orang yang datang ke Christchurch.
Nah, pasti itu salah satunya ada kita berdua ya, Cak. Yes. Menambah jumlah penduduk Menambah jumlah kota populasi Christchurch. Christchurch. Ya, saya datang 2007, kamu 9. 2009. Heeh, Ya, ya. iya. Oh, 2008 akhir, sorry. 2008 akhir, iya. Ya, because ya, Iya, karena iya. kamu pas lagi gempa itu kamu udah di sini kan, saya ingat banget. Iya, betul, Mhm, gempa yang pertama. yang pertama. Nah, ternyata kan banyak ethnicity yang ada di Ya. Christchurch. Nah, seberapa sih komposisinya? Mhm. Ternyata paling besar itu dari Eropa, Mmm. 77,9%. Oke. Yang kedua 3,8%, yang kedua 9,9% itu Maori, yang katanya penduduk aslinya New Yes, Zealand ini ya. ya. Terus yang 3,8% itu Pasifika, Mhm. orang-orang dari Kepulauan Pasifik di Ya, sekitar New Zealand. Dan Asia itu 14,9%. ya. Lumayan juga Sisanya ya. 2,9 itu. Nah, kita termasuk yang di Asia atau yang di ada The etnik? others. Aku nggak tahu. Di others ya biasanya ya. Biasanya the others. 2,9%. Oke. Ya berarti memang kita nggak banyak sih Iya, iya. di Ya, tapi Christchurch ini. kalau berdasarkan pengalaman saya, di komunitas Indonesia di Christchurch sekarang sudah cukup banyak sekali. Mungkin, ada kali sekitar hampir 500 orang, which is good Wow, number ya, iya iya iya. good number, seperti Banyak itu. orang baru ya. Banyak orang baru. Karena kan ada Mhm, student juga, kemudian ada yang mhm, datang memang menetap seperti kita gitu kan. mhm, mhm, Ya sepertinya sih mungkin close to 500 something. mhm. Jadi banyak juga orang Indonesia akhirnya betah di kota Christchurch. Christchurch. Banyak juga Ya, yang pindahan dari kota lain, kota menetap lain di Christchurch. Christchurch. Apalagi setelah harga rumah cukup tinggi ya di Auckland atau Wellington, Lari ke Christchurch semua. lari Christchurch semua. Nah, bagaimana dengan ekonomi di kota Christchurch ini? Hmm, Dikatakan mostly dari agriculture. ya, Terus ada juga dari manufacture dan correct. construction. Hmm, Terus ekspornya juga lumayan bagus loh. Karena Christchurch itu kan punya Littleton port, Port ya, gitu pelabuhan. kan. Mhm. Dan ekspor yang dari Christchurch ini biasanya dari lewat Littleton atau lewat Timaru. Di Maro, ya, Gitu. ya. Nah, jadi itu seputar sekilas tentang Christchurch. Kalau Christchurch. mau detail bisa Google di Wikipedia atau sumber-sumber lain. Ya, Nah, nanti tapi bisa sebelumnya, dicantumkan. Ya. sebelumnya sebelum pindah ke topik lain, bisa kita lihat sekilas tentang Christchurch, Cak? Videonya tentu saja Ya, bisa. Oke, ya. kita simak. Oke, pas kamu ambil video ini lagi nice day ya, Nda? Iya, Jadi tercapture pas nasi. keindahan Iya. kota Christchurch, di mana banyak tadi di awal ada banyak pohon-pohon, kemudian kita juga ada, pantai, New Brighton Beach, ya, Pas so tram juga lewat. tram lewat juga. So itu beberapa, tempat, turis ya, atraksi turis Mhm, yang bisa dikunjungi mhm, di Christchurch, mhm, seperti itu. Oke, nah sekarang saya mau sharing tentang tadi kan kita lihat ya untuk jalan masuk ke New Zealand bisa melalui pendidikan. Nah, mhm, Christchurch sebagai kota, termasuk 3 kota terbesar di New Zealand dan kota mhm, terbesar di South Island, itu mereka memiliki
or Christchurch mempunyai beberapa universitas. Jadi banyak student-student yang datang ke Christchurch untuk belajar. Oke. Nah, di sini ada saya tulis ada 4, ada UC, kemudian ARA, Lincoln, dan University of Otago. Oke. University of Canterbury terkenal sebagai university yang memiliki fasilitas riset yang canggih, menawarkan hampir sebanyak 150 mata kuliah untuk undergraduate dan postgraduate, mulai dari jurusan arts, business, digital screen, education, engineering, health, law, dan science. Nanti detail bisa dilihat di website www.canterbury.ac.nz. ARA Institute of Canterbury adalah penyedia pendidikan kejuruan terbesar di Canterbury. Ada 20 program yang ditawarkan di ARA ini, seperti Animal and Laboratory Science, Architecture and Construction Management, Art and Design, English, Food, Hospitality and Tourism, dan masih banyak lagi. Detail bisa dilihat di www.ara.ac.nz. Oke, kemudian University of Otago di Christchurch ini adalah kampus satelit ya, karena main kampusnya mereka ada di kota Dunedin, sekitar kurang lebih 6 jam ya dari Christchurch. Oke. Dan itu kota tertua ya? Kota tertua di yes, correct ya. Oke, so Universitas of Otago ini terkenal karena memiliki kekuatan penelitian yang diakui secara internasional di sejumlah bidang, termasuk di bidang heart disease, indigenous health, infectious disease, genetics, cancer, biomedical engineering, nursing, mental health, dan public health. Nah, kalau teman-teman tertarik belajar medical, University of Otago is the best place, ya, the best place. Detail bisa dilihat di www.otago.ac.nz/Christchurch untuk yang Christchurch campus. Tapi kalau Dunedin cukup yang .ac.nz. It will direct to the main campus. Terakhir adalah Lincoln University. This is my university. So I took my master at Lincoln 2021, 2020, lulus 2002. Oke, nah 2022 ya. Hang on, masa dulu ya? Ya 2020 start, kemudian 2022 awal selesai, kemudian wisuda. Oke, nah Lincoln University ini adalah universitas yang berfokus pada pembelajaran mengenai agriculture. Ada 9 area pembelajaran antara lain agriculture, horticulture, and viticulture, kemudian environment, landscape architecture, dan masih banyak lagi. Detail bisa dilihat di lincoln.ac.nz. Tadi kan kamu sempat bilang ya bahwa memang terutama di Christchurch atau Canterbury itu kita kan cukup ini ya, agriculture-nya adalah industri yang paling kuat ya. Dan Lincoln ini salah satu tempat terbaik bagi teman-teman yang tertarik masalah agriculture. Tapi tidak menutup kemungkinan juga untuk bidang-bidang lain. Seperti saya lebih ke bisnis, mereka juga menawarkan subjek itu juga. Oke. Alright, saya akan putarkan klip trailer dari semua university yang tadi saya sebutkan. Oke.
exploring, really. I want to kind of know how this world works. It's been a long time since I've been here, and I would rather, do a bit of research before I just go jumping in. I just wanted to check out the broadcasting school and the information around that. I just want to see what I could possibly go into in the future. I'm just trying to guide my daughter to have a successful career in something she wants to do. So here I thought, well, come here and get all the information you need and just sort of, help her out. In 1973, the University of Otago established their first satellite medical school here in Christchurch, and that was the beginning, or the whakapapa, the genesis of the University of Otago Christchurch. We're actually co-located alongside Te Whatu Ora, Health New Zealand's premises, particularly the public hospital as well as the women's hospital. It's a really unique place to study because you can get that good mix of being at lectures and then going into the hospital and seeing patients and interacting with everyone. It just feels so seamless. We graduate doctors, medical doctors, but we also graduate pharmacists, physiotherapists and nurses. We also have the most amazing research centres in pathology and biomedicine. Regardless of which path you choose, you know that your research will inform how health is delivered in Aotearoa. The advantage of being co-located with the hospital is that we have our own clinical research centres located on campus. Patients come in presenting with a health issue at the hospital, so you can follow the process through their patient recruitment, to designing the experiments, to carrying them out in the lab, analysing the data, all the way through to then presenting your findings at an international conference. The staff here are really great and they're so supportive to our learning. You're being taught by the consultants that run the hospital and they're so invested in your learning. My supervisors are world leaders in their field. They publish huge amounts of research, so to be able to work with these people and learn from them is fantastic. There's so many international students here, which is awesome. So you meet a lot of different people from all across the world. Everyone really knows each other and there's a real community feel. You have to have an opportunity to have that work-life balance, and Ōtautahi is the most brilliant city for that. I love the city because of the amazing access to the outdoors and sports that we have here, and access to different parks, the hills for running, the beaches and the outdoors, access to the mountains. It's also super convenient for cycling and getting around. This city comes alive with energy and it's a really active place, and I think that activity supports innovative minds. If you're interested in doing research that can help make the world a better place, this is absolutely the place you want to be. Oke. Nice. Ya, ternyata sebetulnya masih ada beberapa juga yang namanya university lain, tapi yang kayak satellite base juga sih, kayak Southern Institute of Technology. So yeah, but unfortunately I cannot find the detail for them. Ya. Sonda, Ya. waktu seperti biasa Oh sudah iya, mendekati. iya. Nonton itu keasikan jadi nggak berasa. Iya, nggak berasa. Ya, oke. Jadi di podcast kita yang kedua tahun ini, anniversary yang kedua tahun ini, jadi kita ada sharing tentang bagaimana atau jalan apa aja sih yang bisa ditempuh untuk bisa menetap di New Zealand. Kemudian juga kamu tadi bercerita sedikit tentang Christchurch, seperti apa kota Christchurch, kemudian dari segi populasi dan dari segi ekonomi juga. Kemudian tadi saya share tentang beberapa universitas yang ada di Christchurch.
atau Canterbury, ya Christchurch lah lebih itu. Lincoln itu sebetulnya udah beda ini ya, beda area karena dia di daerah Selwyn. Tapi ya anggap aja itu bagian Christchurch. Greater Christchurch itu Greater termasuk Christchurch, Lincoln. yes, yes. Greater Christchurch. Let's say not just Yeah. Christchurch, ya. Seperti itu. Kemudian ya itu tadi. Jadi buat teman-teman yang memang tertarik atau berminat untuk bisa datang dan menetap di Christchurch, ya ada beberapa pilihan dan kalau ingin tahu lebih jauh tentang cerita-cerita dari kita-kita yang sudah ada di sini, jangan lupa untuk menyimaknya di Indo Kiwi Talk podcast kita YouTube selanjutnya. channel. Yes. So ada beberapa tamu yang sudah cukup banyak ngantri dan listnya panjang gitu ya. Dan kita sangat-sangat berterima kasih ya karena teman-teman yang ada di sini bersedia untuk bercerita di podcast kita. Seperti itu. Jadi ya seandainya makin menarik berarti ya. Makin menarik. Ya, seperti itu. Karena kan tadi walaupun ceritanya berbeda-beda tapi setidaknya benang merahnya hampir mirip. Dan dari situ kita kan bisa lihat ya, setiap orang bagaimana dia menghandle situasi itu akan berbeda dengan yang lainnya. Tapi ya overall itu merupakan penyemangat kita. Kalau misalnya di saat kita butuh penyemangat, kita bisa lihat, oh ya di podcast ini teman kita begini, apa yang dilakukan, seperti itu. Dan yang pasti, setiap orang punya quote yang bikin mereka bisa bertahan. Nah itu yang selalu kita minta untuk masuk di quote of the day. Dan memang ada yang suka menonton acara ini karena quote of the day-nya ternyata. Terima kasih untuk itu. Karena maksudnya betul ya, kadang-kadang kita tidak akan tahu kalau misalnya tidak mendengar dari orang lain atau melihat dari orang lain ya. Dan jadi semoga saja podcast Indo Kiwi Talk ini bisa memberikan inspirasi kepada teman-teman semua ya. Dan jangan lupa subscribe. Gratis kok. Iya. Oh, dan jangan lupa itu hadiah kita di anniversary pertama yang Klinik Kemayoran masih valid ya? Masih valid. Oke, so jangan lupa buat 20% untuk treatment. Ya, jadi teman-teman terutama yang di Jakarta jangan lupa kalau subscribe ya YouTube kita maka bisa mendapatkan 20% diskon untuk treatment di sana. Perawatan. Oke. Alright then. Terima kasih banyak and terima kasih. Sekali lagi happy second anniversary for us. Iya. So ya, walaupun banyak hal yang kita jadi belajar sama-sama ya. Kayak tadi kita ada belajar sesuatu. Dan kayak tadi technical glitch juga kita jadi belajar sesuatu. Iya. Betul. Tapi kalau yang saya lihat overall itu kita selalu follow the flow dan tidak bikin nggak jadi bete atau apa ya. Kita let's carry on. Iya. Oke. Alright, kalau gitu sampai ketemu di next podcast selanjutnya. Oke. Terima kasih. Terima kasih buat semuanya. Bye.